Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini saya upload lagi ya teman-teman. Jadi ini saya upload dari tanggal 12 sampai tanggal 16 ya teman-teman. Jadi seminggu. Dan ini ada pertanyaan ke saya, Bang. Kalau trading pakai open sama dengan low aja sering loss enggak, Bang? Thank you katanya. Jadi nanya pakai open low aja atau sering loss dan sering loss gitu ya. Dan hari ini akan saya jawab ya teman-teman. Jadi kalau open sama dengan low memang kebanyakan saya sering menggunakan teknik ini ya, open sama dengan low seperti yang teman-teman bisa lihat sebelum-sebelumnya dari setahun yang lalu ya, itu kebanyakan open sama dengan low, tapi ada juga yang nggak dari open sama dengan low juga ada ya. Jadi saya mix saja dengan indeks pribadi teman-teman, karena memang saya udah mempunyai indeks pribadi ya. Jadi untuk beberapa saham tuh gerakan-gerakannya saya udah sedikit hafal gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak open sama dengan low tapi pergerakannya bagus ya saya ikut, tapi untuk utamanya saya pakai open sama dengan low. Nah ini contohnya tanggal 12 itu SHID muncul ya di harga 990, dan ini saya cek SHID ya, bitnya juga bagus 1300 banding 116 doang, tapi dia cuma sampai 9% doang ya itu ya. Dan tadi MPIX juga muncul. Nah kalau kayak gini saya kurang suka ya teman-teman ya, dia habis itu rontok nih. Saya lebih suka SHID nih. Nah SHID tunggu dulu, saya jangan terlalu buru-buru karena itu cuma sampai 9% tuh arahnya tuh. Ini udah naik ke 5% kan. Nah, saya tunggu dulu. Nah, akhirnya saya masuk di 2090 ya itu ya. 2090 ternyata harganya masih volatile ya. Ini masih di bawah 1 menit, teman-teman. Dan kita lihat bitnya makin nambah, makin bagus ya. Tadi masih 1000, sekarang udah 2400. Nah, tadi saya masih masuknya di, padahal masih bisa tuh ya di 2080 tuh. Tapi ya udahlah, karena saya tadi masuk di 2090 udah naik ke 2100. Itu udah cuma 0,48 dan habis. Nah, apakah dia akan naik lagi? Karena itu 20. Nah, ternyata dia ngeguyur tuh ya 2090, padahal dengan antri 100 lot. Ini yang agak ngeri nih sebenarnya nih. Nah, di sini langsung rugi 2% tuh ya. Turun ke langsung 2010 tuh. Tapi ntar dulu karena bitnya masih bagus juga ya. Tadi, nah ini gunanya 513 yang diajarkan Pak Fir. Jadi kalau misalnya teman-teman masuknya 5 lot di 2090, taruh lagi tadi di 2080 dan taruh lagi di 2010 tadi aturannya. Atau di 2050 lah. Jadi average-nya nanti kira-kira di 2060 tuh. Nah, jadi kalau kayak gini udah bisa keluar kan sebenarnya pas pullback. Dan kalau misalnya bonus ya naik lagi ya kayak gini. Nah, ini udah naik lagi ke 2100. Kita lihat, saya tadinya ingin buang aja di jual BEP ya kalau mungkin nggak kuat ya. Nah, ternyata 2100 nya ditebelin tuh. Nah, dicopot lagi. Nah, ini yang ngeri nih. Nah, ternyata ditebelin. Nah, ini naik kedua. Nah, langsung habis tuh 21110. Naik lagi ke 2120, udah cuma 1,44. Nah, di sini saya siap jual. Apakah jangan dijemur ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Udah langsung 100 lot tuh. Di sini sebenarnya saya ingin nahan tapi ya udahlah jual aja deh. Dan dia ini saya lupa foto ya hasilnya ya. Dan dia rontok ya, dari sini dia arah dulu. Nah, dia arah dulu mentok, arah mentok, tiba-tiba dicopot dan terjun. Nah, ini lanjut ke tanggal 13 ya teman-teman ya. Nah, ini saya coba pakai DSI karena hari ini agak-agak renggang ya karena besoknya libur. Jadi saya coba pakai DSI ya teman-teman. Kita lihat ya, ini masih jam 8.59. Ini hari ini tanggal 13 ya, 13 Februari hari Selasa. Karena besok pemilu jadi hari ini besok libur ya. Hari ini terakhir. Kita lihat masih jam 8.59. Nah, tadi SHID di hari Senin saya pakai open sama dengan low. Dan kita lihat ya apakah hari ini open sama dengan low-nya bagus atau enggak gitu ya. Nah, ini udah jam 9.00.
MCAP kemarin ARA ya hari Senin, makanya saya pantau tapi open sama dengan high. Ntar dulu Kino juga kemarin bagus, cuman tadi kurang ya, kurang ramai. Nah ini sebenarnya GTRA nih ya, GTRA tuh saya udah penasaran nih, bitnya 14.000 banding 6.000 dia open sama dengan low dan dia tertinggi naik ke 150. Cuman masih sepi ya, ini masih sepi nih. MIDI dia tertinggi di 432, tapi dari sini dia dibawa turun dulu tuh di sesi 2 baru dia terbang ke 432. Jadi kalau harus 513 ya. Tapi lama tuh MIDI tuh. Memang dari dulu MIDI tuh agak lama, makanya saya ntar dulu deh. Foru dia open sama dengan low, bitnya 6.800 banding 2.600. Nah, itu baru muncul tuh Foru ya. Tapi dia mentoknya di 402 di 9% arahnya kan suspend ya. Dan kalau saya HK di 380 aja nih ya, atau 386 tuh ya. Nah, 386 nih bisa exit di 396 tuh, turun tuh kan karena dia tertinggi naik dulu tuh ya, bisa dilihat chart sebelah kirinya tuh. Dan naik dulu ke 402 habis itu baru rontok ke bawah sampai ARB baru di sesi 2 terbang lagi. Tapi saya nanti dulu nah, ini saya sebenarnya tertarik sama Alka nih. Lihat bitnya ya kalau nggak Alka Foru lah tadi. Kalau nggak Alka Foru GTRA. Cuman saya lihat di sini kok lebih menarik Alka ya karena dia bisa sampai 24% ya. Dan bitnya 286 banding 234 di open sama dengan low. Tapi karena masih sepi, jadi saya ntar dulu. Nah ini ya indeks pribadi, gunanya indeks pribadi itu penting banget nih teman-teman buat saya pribadi ya. Nah itu ternyata pas lihat Alka kok 450 nya ditebelin tuh ya. Nah ternyata dicopot lagi tuh, bitnya masih seimbang ya. Jadi ntar dulu. Dan hari ini ISG merah dalam deh kalau nggak salah deh. Nah mungkin saya mau ikutan masuk kalau di 458 nya tuh habis ya, di 458 nya. Dan ini jangan pakai modal gede teman-teman masuk 1000 lot di Alka ya udah habis ya, karena saya pakai modal kecil, masih pakai modal 3 jutaan ya teman-teman ya. Ini masuk saham-saham kayak gini sebenarnya santai-santai aja ya. Teman-teman HK 500 lot pusing tuh. Jadi hati-hati, disesuaikan sama risiko masing-masing ya teman-teman. Nah itu 458 habis ternyata, dan saya telat ya, saya telat, aduh telat tuh. Dan di sini saya withdraw. Nah ini saya withdraw dulu deh, saya withdraw. Saya ingin masuk di bitnya bagus ya, 400 banding 100. Nah itu saya mau masuk, cuman saya galau nih masuk di mana ya. Nah itu akhirnya saya masuk di 476 tuh, dapat ya 63 lot, udah naik ke 478. Udah naik ke 480. Nah ini saat-saat menegangkan ya, apakah dia akan naik atau dicekek gitu ya. Nah ini ya pentingnya indeks pribadi itu teman-teman bisa notifnya lebih awal gitu. Nah turun lagi, nah 478 nya tuh ya, tadi sempat ditebelin tapi ada yang ngebanting. Kita lihat. Nah ini saya siap buang aja deh, soalnya itu saya ingin kalau nggak di bawah 476 tuh langsung ke 458 tuh ya, jadi ini hati-hati benar ya. Nah tuh ya, ngeri ya. Bitnya jadi malah jelek nih, 353 banding 400 ya. Nah itu tiba-tiba ada yang nge-HK sampai 488 tuh.
Di situ udah cuma 2,52%. Nah, saya siap-siap jual aja nih. Karena bitnya kok jadi kurang bagus ya. Nah, ada yang ngakak lagi sampai 496. Nah, di sini saya jual dulu tuh di 490 karena ada 5 lot ya. Nah, itu saya buang perlahan aja dulu. Dan ini saya baru buang ke 490 jadi cuannya 3% ya. Dan dia ini sampai arah ya teman-teman ya. Nah, dia tertinggi di 515, tapi sebelum ke 515 lihat di jam habis dari sini dia rontok dulu sampai ke 460 ya, 458 balik lagi baru dia di jam setengah 10 itu baru dia arah ya teman-teman ya. Baru arah nih. Tapi di sini terombang-ambing dulu gitu. Nah, itu yang bikin ngeri. Nah, tuh ya. Bisa dilihat. Oke, lanjut ya. Nah, ini hari tanggal 15, hari Kamis ya, teman-teman. Jadi kemarin habis nyoblos pemilu ya, pesta demokrasi. Kita lihat apakah setelah pencoblosan ini ISG-nya melonjak ya. Nah, ini saya kemarin udah buat ini ya apa indeks saham ibaratnya pasangan 02 gitu ya. Karena kan kemarin dia menang quick count ya. Tapi kita lihat coba ya, kita lihat nih ya. Apakah ada sentimen sentimen positif kepada saham-saham yang 02 ya. Nah, ini udah jam 9.00, kita lihat. Nah, ternyata PMPP bitnya 155. Nah, kalau kayak gini ya teman-teman hati-hati ya. Kalau ini kan masih di teman-teman tuh baru bisa hack di harga 500 nih. Mari yang bagus nih. Mari harga 6 sampai tertinggi di 61 habis itu dia rontok lagi. Nah, kalau kayak gini sih saya kurang suka nih, jujur aja ya. Ini teman-teman baru bisa dapet tuh di harga 505 tuh mungkin tuh. Dan dia memang tadi tertinggi sampai di 515, cuman itu cepet banget. Jadi mendingan jangan jangan FOMO ya, teman-teman ya. Dan ini cap tertinggi di 128, bitnya bagus 33 ribu banding 5 ribu, cuman ini masih agak sepi, jadi ntar dulu deh. Nah, jadi itu hati-hati tuh pergerakan yang kayak PMPP gitu tuh saya kurang suka. Nah, jadi bener ya, ternyata sentimen positif cuman nggak dikasih barang tuh. Kecuali di Mari tadi tuh, di Mari bisa dapat cuman karena harga perakan jadi saya nah, ini Mari nih ya, bitnya 334 ribu tuh. Dia tertinggi di 61 jadi bisa cuan kalau masuk di 57 aja tuh ya, bisa cuan 2%-an tuh 4%-an. Ini weird ya, WRG dia nggak open sama dengan low. Aba tuh udah arah tapi dia rontok sesi 2 tuh rontok. Tapi lihat ISG-nya langsung naik 2% teman-teman. Jadi ini efek dari quick count efek ya. Quick count efek 02 menang gitu secara quick count ya. Secara hitungan cepat. Tapi kita harus disiplin, jangan FOMO, apapun sentimennya lihat dulu sahamnya seperti apa gitu ya. Dan di sini saya disiplin aja teman-teman. Jangan terlalu FOMO. Kemarin banyak juga di beberapa grup-grup saham tuh yang loss malah loss ya. Masuknya FOMO tuh PMPP. Kalau mau PMPP tuh hari apa ya? Hari Minggu lalu tuh bagus tuh open sama dengan lo-nya. Kalau tadi sih saya kurang suka ya. Nah, ini Mari tuh dia naik sampai ke 61 habis itu dia rontok. Jadi kucuknya tuh 61 tuh Mari tuh. Nah, ini serat saya tertarik sama serat, bid offernya bagus. Di sini saya masuk memutuskan ya. Dia nggak open sama dengan lo nih. Nah, jadi ini ya, saya nggak melulu open sama dengan lo, tapi dari indeks pribadi aja. Juga udah lumayan ya teman-teman ya. Cuman kalau teman-teman ingin, kalau saya saranin sih belajarnya dari open sama dengan lo dulu biar nggak terlalu random gitu. Jadi nanti ketika teman-teman udah dapet saham-saham andalan gitu, nah baru udah dikombinasiin gitu. Soalnya kalau yang baru-baru nggak, yang baru-baru pasti bingung ini nyari sahamnya gimana. Jadi mendingan saya saranin pakai open sama dengan low, dan baru nanti kalau udah ketemu sahamnya yang cocok jadi indeks pribadi, nah baru deh nanti dikombinasiin aja gitu. Nah, ini udah naik harganya ke 810 tapi saya jual di 805, cuannya sekitar 2,4% ya teman-teman ya. Dan ternyata dia sesi 2-nya arah dong. Tapi dia pas tadi saya beli itu pucuknya tuh. Jadi dia ke 815 habis itu rontok lagi ke balik ke harga 780-an. Nah, di sesi 2-nya dia baru naik. Teman kan kita nggak ada yang tahu ya. Aturan tadi kalau dia langsung naik aja gitu. Tapi ternyata di
nggak langsung naik ya, dibawa turun dulu. Oke, lanjut ke hari Jumat ya, ini tanggal 16 Februari. Jadi seperti biasa ini jam 9.00, jam 9.00 nih, dan kemarin nggak ada yang arah ya teman-teman. Jadi kita lihat aja, dan ini juga saya nggak pakai DSI ya. Kita lihat shot kemarin, shot arah ya, cuman gas arahnya nggak habis gitu ya. Nih, tapi masih belum bergerak. Carwe nih ya, Carwe dari 5 hari yang lalu ya, arah terus. Dulu tuh Carwe enak tuh, padahal tuh kalau open sama dengan low. Nah, ini saya lihat dulu. Jar kurang bagus beatnya. Foru kurang bagus. Shot malah ini ya, ARB ya. Nah, Alkan nih. Sebenarnya ini saya tertarik sama Alkan nih. Beatnya 292 banding 251 ya. Nah, sekarang jadi berubah tuh 378 banding 282. Tapi nanti dulu, saya lihat dulu. JJ kurang bagus. Nah, tuh Alka tiba-tiba naik ke 5%. Suri kurang bagus. Ini bagus nih, cuman masih agak sepi. Ntar dulu. SSMS. Ini bagus nih ya. Tapi ntar dulu, saya jarang di SSMS. Nah, ini ternyata, nah tuh ya, Alka tuh 500-nya mulai ditebelin. Bitnya juga 463 banding 226. Nah, tiba-tiba ada yang nge-HK. Harus mulai tebelin. Nah, di sini saya coba masuk nih di 515 ya. Saya HK 58 lot. Ternyata saya baru dapat 3 lot ya. Nah, ini sebenarnya saya ingin withdraw nih ya. Ingin withdraw. Nah, ternyata ada yang ngebanting dan 510-nya langsung dicekek tuh ya. Nah, lihat nih, jadi bitnya jadi 484 banding 590, dan ada yang dibanting tuh. Dan 51 sama 5110 sama 520-nya lihat ya, itu ada bit kembar gitu ya. Dan kalau kayak gini sebenarnya harusnya exit ya. Harusnya exit. Tapi saya maksudnya soalnya langsung ke 486 tuh ya. Nah, ini saya cepetin di sini ke menit 14 ya. Jadi saya agak lama di sini karena tadi saya nungguin dari, coba lihat teman-teman ya, dari 500 langsung ke 484 tadi ya. Itu kan turunnya berarti hampir 4% ya. Sebenarnya saya tadi nungguin kalau 500-nya ditebel 498 gitu ya. Ada yang di bid, baru saya mau banting, tapi kayaknya udah nggak ketolong di sini. Ya udahlah, saya buang aja di 484 ya itu ya. Jadi saya cut loss di sini hampir minus 6% teman-teman. Ya karena memang, nah tuh ya, lihat bid overnya ya, overnya di 1200, bidnya jadi 400. Ya udahlah, kalau kayak gini lah, udah nggak ada harapan. Dan dia memang tertinggi di 520 ya. Nah, ini di menit 9.48 saya coba trading lagi di Edge ya, seperti biasa Edge saham langganan. Di situ saya masuk di 4840. Bitnya bagus ya, 4000 banding 200, dan dia tapi ini nggak open sama dengan low nih. Jadi dari indeks pribadi saya, tiba-tiba tadi pas saya lihat di jam 9.40 kok ada pergerakan gitu ya. Nah, itu 480-nya mulai ditebelin. Nah, 4.900-nya mulai habis, pindah ke bid. Di sini saya siap jualan aja deh. Udah cuan 1,24. Siap jualan aja. Kita lihat ya, apakah 4900-nya ditebelin. Nah, ternyata 4940-nya malah ditebelin. Itu udah cuma 2%. Saya siap jual aja. Nah, nah tuh ada yang ngebanting lagi kan, 4940-nya tuh. Nah, ini yang bahayanya. Ini kalau gini sih siap-siap exit aja deh. Nah, tapi ternyata 4950-nya pindah bid. Sekarang cover lagi. Bitnya masih bagus, bitnya 1200 banding 224. 4950 mulai ke bit, udah cuma 2%. Nah, ini mulai naik ke 490. Nah, ternyata 5000-nya ditebelin, dan di sini saya udah siap-siap exit, udah cuan 3% ya. Udah cuan 3%.
tapi saya nunggu 5.000 nya ada di bid. Nah ini, nah tuh ya saya jual tapi nggak keburu, jadi keburu pindah ke over ya. Nah tapi ternyata pasti dapat parsial, saya mau withdraw maksudnya nih. Nah ternyata barang saya laku semua, jadi cuma 3%. Dan dia memang tertinggi naik lagi ya, dia naik sampai ke 550 tuh. Tapi di sini dibawa turun dulu dari 50 ini kan dia naik lagi nih 50 sampai 5.100 ya, habis itu dibawa rontok lagi tuh, dibawa rontok ke 4840 tadi harga saya, terus baru diterbangin. Oke, jadi itu seminggu ini hasil tradingnya a week ya, itu saya mau a week. Jadi ini hari Senin dari tanggal 12 sampai 16 di SHID ya tadi awal, terus Alka di hari Selasa, Rabu libur kan. Terus hari Kamis Alka tadi loss minus 6%. Hari Kamis serat ya, hari Kamis serat. Dan terakhir tadi di Edge ya. Jadi itu nggak apa-apa teman-teman. Kadang ada loss gede ya teman-teman. Kalau loss gede gini ya udah nggak apa-apa. Yang penting, nah ini hasilnya ya. Secara bersih masih profit 272.000 ya teman-teman. Coba bayangin ya itu ya, kalau nggak minus 185.000, dan kalau nggak saya buru-buru aja tuh. Tadi saya Alka terlalu buru-buru teman-teman. Kadang tuh gitu ya. Dan kebetulan memang hari ini tadi ada kerjaan dan jadinya nggak konsen gitu. Ada kerjaan, terlalu maksain juga sih ya, terlalu maksain. Jadi akhirnya terlalu buru-buru. Tapi nggak masalah, loss wajar ya teman-teman. Jadi loss itu sebagai penanda kalau kita tuh masih manusia teman-teman. Ini buat saya pribadi ya. Oke, jadi itu ya. Semoga video saya bisa menjadi referensi untuk teman-teman, dan semoga teman-teman juga bisa cuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan for today.